Selamat datang di channel Anas Rosidian. Dalam video tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana cara instalasi Debian Linux di VirtualBox. Tapi sebelum lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru di channel ini. Oke, lanjut. Untuk instalasi Debian Linux, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang bernama VirtualBox. Silahkan dibuka aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian teman-teman bisa klik New. Untuk nama bisa diberi nama Debian. Kemudian klik Next. Untuk alokasi RAM, ini rekomendasinya minimal 1 GB. Kita beri sekitar 4 GB, berarti 4096, atau nanti sesuaikan untuk laptop teman-teman bagaimana sesuai kebutuhan RAM-nya. Kemudian next. Bagian hard disk, next lagi. Untuk hard disk file type, pilih yang VDI. Kemudian next. Ini juga next. Untuk alokasi hard disk, silahkan teman-teman buat sekitar 15 GB. Kemudian create. Nah, selanjutnya kita setting untuk import bagian ISO. Masuk ke menu setting. Kemudian bagian storage. Ini ada yang masih kosong, silahkan diklik. Kemudian pilih ISO Debian satunya. Teman-teman lokasinya ada di mana, sesuaikan. DVD 1. Kemudian bagian network, jangan lupa pilih menggunakan host only adapter. Untuk permissionnya kita allow all. Kemudian pindah ke bagian sistem. Jangan lupa untuk harddisknya, untuk boot ordernya ditaruh yang paling atas. Jika semuanya sudah, bisa klik OK. Kemudian kita klik start. Tunggu sampai proses loadingnya muncul. Untuk menjadikan tampilan kecil ini menjadi full, bisa teman-teman menggunakan Ctrl C, menggunakan kontrol yang kanan, Ctrl C, dan bisa dibesarkan. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Debian Linux-nya. Ini menggunakan command line. Kita bisa tekan enter. Yang pertama, kita diminta untuk memilih bahasa yang akan kita gunakan nantinya. Kita pilih saja, yaitu English. Kemudian untuk configure the keyboard atau keyboard yang akan kita gunakan, kita menggunakan American English katanya karena sesuai dengan tombol yang ada di keyboard, yaitu QWERTY. Tunggu proses loading additional komponennya ini sampai selesai. Kenapa menggunakan command line? Karena jika dibandingkan menggunakan graphic user interface atau GUI, tentu lebih cepat instalasinya itu menggunakan command line. Jadi sangat disarankan untuk instalasi Debian Linux ini menggunakan command line. Continue without a default router, ya ini bisa kita loncati atau bisa kita tekan no. Configure the network, ini bisa kita konfigurasi di dalam nanti ketika sudah instalasi. Ini teman-teman bisa pilih do not configure the network at this time. Kemudian teman-teman akan dihadapkan tentang pilihan Debian, hostname. Hostname ini ikutin saja dengan defaultnya, yaitu Debian.
Kemudian kita akan diminta untuk membuat root password. Nah, ini yang sangat fatal. Kenapa saya bilang sangat fatal? Karena kebanyakan kita install asal input kemudian lupa untuk mengingatnya. Jadi saran saya, root password ini adalah password yang memang sehari-hari kita gunakan. Kalau untuk yang saya gunakan sekarang sangat mudah, yaitu 123. Kemudian kita diminta untuk mengulangi passwordnya, 123 lagi. Setup user and password, ini bisa kita beri nama kita, nanti akan muncul sebagai hostname. Saya beri dengan nama Anas. Username for your account, kita beri nama Anas juga. Kemudian password, untuk meminimalisir lupa, kita bisa samakan passwordnya dengan password dari root, yaitu 123. Verifikasi 123 lagi. Kemudian kita diminta untuk menentukan time zone. Nah, ini bisa kita pilih Eastern saja. Untuk proses dari loading ini sebenarnya menentukan dari spesifik komputer yang kita gunakan, komputer maupun laptop, baik dari prosesor, RAM, maupun dari device penyimpanan seperti hard disk maupun SSD. Selanjutnya ada partition disk. Ini kita bisa menggunakan yang memang sangat disarankan. Manual pun juga kita bisa, tapi untuk mempersingkat waktu kita menggunakan GUID yang user enter disk yang paling awal. Jadi nanti sistem yang akan menentukan berapa swapnya dan berapa primary lokalnya. Kita tekan, kemudian select disk to partition. Kita pilih tadi, memang kita tadi saat menentukan yaitu 15 GB. Kita enter. Kemudian partition scheme, ada home partition, kemudian ada home var dan yang lain-lain. Kita pilih yang paling awal yaitu all file in one partition. Nah, ini yang saya bilang konfigurasinya sudah otomatis. Jadi kita diberi memory swap, logical swap itu sekitar 700 MB. Kemudian untuk primary ext4 nya itu sekitar 15 GB. Kalau sudah, kita tekan finish. Kemudian write the change to disk, meminta izin untuk menulis di disknya, bisa kita tekan yes, jangan no ya. Nah, untuk proses installing the base system ini lumayan lama sebenarnya. Jadi kembali lagi dengan spesifikasi laptop ataupun komputer yang teman-teman gunakan. Mungkin ini lumayan tertolong karena memang menggunakan SSD. Oke, proses hampir selesai, sudah mencapai 99%. 1% lagi kita akan menentukan tahapan selanjutnya. Oke, muncul configure the package manager, scan another CD or DVD. Ini bisa kita tekan no. Kemudian ada use a network mirror. Ini juga bisa kita pilih no. Select and install software, ini juga memerlukan waktu yang sedikit agak lama. Kemudian participate in the package use survey, ini teman-teman bisa pilih no juga.
Kemudian kita ditampilkan pada software selection. Nah, pada tahapan ini teman-teman akan diberikan penawaran oleh si Debian. Kita bakal install apa saja yang akan kita gunakan nantinya. Di sini ada Debian Desktop Environment, kemudian ada web server, ada print server, ada SQL database, DNS, mail, SSH, laptop, sampai dan standar sistem utilities. Nah, saran dari saya, karena memang kedepannya nanti akan digunakan sebagai server, jadi untuk instalasi itu semua nanti kita konfigurasi di bagian dalam atau setelah instalasi. Nah, untuk ini teman-teman bisa menghilangkan tanda bintangnya menggunakan tombol spasi. Untuk bagian desktop environment kita install saja, karena nanti setelah instalasi kita bisa menggunakan terminal ataupun pindah mode dari GUI ke CLI. Kalau sudah continue bisa tekan enter. Oke, tahapan selanjutnya yaitu install the group bootloader on hard disk. Jadi tahapan ini kita diminta untuk install bootloader. Bootloader sendiri adalah sebuah program yang tertanam dalam sistem yang tugasnya nanti bakal untuk memanggil sistem operasi mana yang akan kita jalankan ketika PC atau laptop kita akan dihidupkan. Jadi nanti bootloader ini akan memberikan pilihan mana yang ingin kita panggil untuk boot. Jadi tentu bootloader ini kita harus install dengan menekan tombol yes. Finish the installation. Kemudian kita bisa menekan tombol continue. Dia akan reboot atau restart dan akan menampilkan pilihan bootloader yang telah kita install lagi. Untuk pilihan yang tadi kita bisa menekan tombol yes. Oke. Karena kita install tadi ketika pemilihan software, untuk bagian desktop kita install jadi modenya mode GUI, login menggunakan password yang sudah kita buat tadi. Ini adalah tampilan dari Debian 7 tentunya. Genome Tree File to load ini biarkan saja karena memang untuk memori grafisnya tidak kita setting. Ini adalah tampilan dari Debian 7. Jika kita ingin pindah ke mode teks atau mode command line,
kita bisa menggunakan perintah Ctrl Alt F1. Di sini kita bisa login. Atau bisa juga kita untuk ya tab selanjutnya ataupun command line selanjutnya bisa Ctrl Alt F2. Dan untuk kembalinya bisa kita menekan tombol dari command line ini, kita bisa menekan tombol Ctrl Alt F7. Jadi dari F1 sampai dengan F6 itu bisa kita pindah ke beberapa sheet ataupun beberapa tampilan dari command line. Ini F1, ini F2, ini F3, ini F4. Perhatikan bagian tulisan paling atas, Debian GNU Arlinux 7 Debian TTY 4, itu menggunakan F4. Jika menggunakan F6 itu akan berubah. Jika menggunakan F7 itu akan kembali ke desktop. Oke, mungkin cukup sekian tutorial untuk instalasi Debian di VirtualBox.